Yang terhormat tentu saja Bapak Insinyur Sapinal SEMM, narasumber pelatihan kita dari Balai Latihan Koperasi PTD Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat tentu saja kepada Bapak Ibu semua para pengurus koperasi yang menjadi peserta pada pelatihan laporan keuangan koperasi pada pagi menjelang siang ini, dan tentu kepada bidang pemberdayaan koperasi dan seluruh staf yang terlibat untuk mensukseskan acara ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pelatihan. Dan tentu salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga dengan salawat yang kita aturkan kepada beliau akan menjadi syafaat bagi kita nanti di hari akhir kelak. Bapak Ibu semua, kenapa tema pelatihan kita adalah laporan keuangan? Ini tentu berdasarkan hasil evaluasi kami di Dinas Koperasi. Kebetulan saya bergabung dari Agustus sampai dengan Mei ini berapa bulan? 10 bulan. 10 bulan, hampir nanti di bulan Juni 12 bulan atau 1 tahun. Jadi dari hasil evaluasi kami terhadap kegiatan koperasi ini, salah satu yang perlu kita perbaiki dari koperasi ini adalah laporan keuangan. Makanya kami minta kepada Bu Kabid Koperasi coba disusun suatu agenda pelatihan bagaimana nanti para koperasi-koperasi ini dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nanti kami harapkan juga nanti dari bidang koperasi membuat template, Bu Kabid. Jadi template ini nanti bisa digunakan di mana saja, general sebenarnya, tinggal diisi. Atau kalau perlu nanti kita sampai ke aplikasi. Siap Bu Kabid ya? Jadi ini tentu sesuai dengan arahan dari pemerintah bahwa koperasi ini secara bertahap harus kita modernisasi, harus kita digitalisasi. Nah, tentu ini harus dimulai dari dinasnya sendiri. Jadi mohon doanya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan nanti kita bisa menyusun suatu aplikasi umum general yang bisa nanti mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu semua dari koperasi, apakah itu terkait dengan laporan keuangan, data dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan dalam waktu dekat. Kebetulan terkait dengan hari siang ini saya juga sekalian dikasih materi ini Bu Kabid. Jadi untuk memaparkan apa sih kebijakan pemerintah Kota Padang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan koperasi di Kota Padang. Mungkin nanti tinggal ditampilkan saya. Jadi sampai dengan Maret kemarin itu ada lebih kurang 100 ya, 100 lebih ya yang telah melakukan RAT. Dari yang telah melakukan RAT sampai dengan Maret ada yang dari yang hadir pada hari ini? Ada. Berapa orang yang hadir? Tidak semua. Tidak semua ya. Jadi dari RAT kita lebih kurang sekitar 150 kalau nggak salah laporan kemarin, itu sekitar 50-nya berstatus sehat. Alhamdulillah sebenarnya ini adalah peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 month-to-month di bulan yang sama. Misalnya di bulan Maret tahun sebelumnya itu jumlah populasi yang melakukan RAT tidak sampai sejumlah yang ada pada saat itu. Dan jumlah yang terkategori sehat juga tidak sama banyaknya dengan yang terkategori sehat pada Maret 2024. Jadi alhamdulillah mungkin ini berkat kerjasama kita semua, berkat upaya Bapak Ibu dan juga tentu fasilitasi dari bidang koperasi sendiri, sehingga kita mendapat capaian yang ada meningkat. Kalau walaupun kita sebenarnya belum puas, kalau kami dari dinas sebenarnya kami ingin siapapun yang bisa melakukan RAT tepat waktu, hitungannya adalah 3 bulan setelah tutup buku pada tahun anggaran berjalan, itu semuanya secara laporan itu bisa kita kategorikan sehat. Tapi ini masih 30% ya Bu Kabid ya, 30%, sekitar 50-an dari 150 yang telah
RAT, tapi kita berupaya bersama-sama nanti di tahun berikutnya RAT-nya tepat waktu dan koperasi yang terkategori sehat meningkat dari tahun saat ini. Jadi ini tentu kerja keras kita semua sangat dibutuhkan terkait dengan hal ini. Bapak Ibu, jadi saya menyajikan sedikit mengenai kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi. Next. Jadi Bapak Ibu, prioritas pembangunan Kota Padang tahun 2025 di prioritas ketiga itu ada namanya pengembangan ekonomi Kota Padang yang tangguh dan inklusif. Nah, ini inklusif ini kalau tangguh itu adalah bahasa yang kita pahami sehari-hari. Kalau inklusif ini adalah dalam artian ekonomi ini harus mampu melibatkan semua pihak. Jadi bukan hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja, bukan hanya melibatkan pemodal-pemodal besar, pelaku-pelaku besar-besar, tapi seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dalam pengembangan ekonomi kota. Nah, itu yang dimaksud dengan inklusif. Lalu sasarannya terkait dengan OPD Dinas Koperasi ada dua. Yang pertama adalah meningkatnya kualitas koperasi. Nah, ini kalau meningkatnya kualitas koperasi ini ditandai dengan indikator kinerja adalah persentase capaian koperasi dengan status sehat. Nanti dia ketahui dari Bu Ice ya. Di Bu Ice ini beliau bertanggung jawab bagaimana ada peningkatan persentase dari koperasi dengan nilai sehat. Nanti dia ketahui capai lebih kurang 17% dari seluruh koperasi yang RAT. Lalu yang kedua, meningkatnya kualitas usaha mikro. Ini usaha mikro ini ditandai dengan meningkatnya omset dari para pelaku usaha mikro kita yang menjadi binaan di Dinas Koperasi. Ini targetnya tidak besar, 6% per tahun, tapi apabila dinominalkan dalam rupiah, nilainya triliunan. Kenapa? Karena dari hasil pendataan omset UMKM kita di tahun 2023, itu alhamdulillah capaian kita meningkat lumayan signifikan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya terdata cuma sekitar 1,3 triliun. Alhamdulillah di tahun 2022-2024 ini omset dari UMKM kita yang menjadi binaan Dinas Koperasi itu 2,1 triliun. Ada peningkatan yang cukup signifikan dan meningkat harus 6% nanti di akhir tahun 2024. Ini kalau 6% peningkatannya bisa mencapai miliaran. Jadi ini yang menjadi target dari Dinas Koperasi dan UKM. Mungkin sedikit refleksi Pak Widyaswara, mohon maaf nanti jika apa yang saya sampaikan salah. Mungkin ada pertanyaan-tanya, kenapa Dinas Koperasi dan UMI gabung dua urusan besar, urusan koperasi dan urusan UKM? Mungkin ada yang bertanya, kenapa digabung? Kenapa tidak dibikin berpisah? Kenapa UKM tidak digabung dengan perdagangan misalnya? Ini mungkin coba kita cari benang merahnya nih Pak Widyaswara. Mungkin kita refleksi sedikit ke tahun-tahun awal dari pergerakan kemerdekaan Indonesia, Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa yang dikenal sebagai Bapak Koperasi adalah siapa tahu? Bapak Dr. Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden kita yang pertama. Beliau yang mencetuskan bahwa azas koperasi ini harus menjadi azas ekonomi di negara kita. Tapi jauh sebelum itu Bapak Ibu, jauh sebelum itu, 50 tahun sebelum ini tercetus oleh Bapak Muhammad Hatta, sebenarnya di Jawa sana sudah ada sebagian dari para pelaku usaha mikro kita. Kalau sekarang kita sebutnya pelaku usaha mikro Pak, kalau dulu mungkin namanya pedagang ya. Jadi pelaku usaha mikro kita itu yang berkelompok. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah Serikat Dagang Islam, salah satu organisasi pra kemerdekaan yang paling pertama di Indonesia, lebih jauh awal dari Budi Utomo. Serikat Dagang Islam itu adalah salah beberapa sekumpulan dari para pedagang batik, yang berjualan batik. Kalau di Padang ini sekelompok pelaku usaha pria gitu Pak, batik tanah dia, coba kelompok bahas supaya produk Eko bisa dijual lebih banyak, bahan bakunya bisa diperoleh lebih mudah dan lebih murah. Sebagaimana kita ketahui,
tahun 1900-an itu kita berada di bawah penjajahan Belanda, ya kan? Pemilik modal utama pada zaman itu sama dengan kondisi saat ini adalah, mohon maaf, bukan kami bermaksud membedakan, tapi pada saat itu yang dipelihara oleh Belanda sebagai para pemilik modal untuk menjalankan aktivitas ekonomi dari negara kita adalah kawan-kawan kita dari etnis Cina. Sama dengan itu. Berarti mereka memang sudah dari awal mereka memang masyarakat pedagang sehingga dimanfaatkan oleh kolonial Belanda. Yang jadi masalah Bapak Ibu, para pedagang batik ini mereka tentu membutuhkan bahan baku. Ya, mereka membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya tidak dikuasai oleh mereka. Bahan bakunya dikuasai oleh supplier atau pemegang modal dari kelompok yang bukan dari bagian dari mereka. Sehingga konsekuensinya mereka memperoleh bahan baku yang mahal. Bahan bakunya mahal, ujung-ujungnya nanti harga jual produknya menjadi mahal. Kalau produk mahal tentu akan susah terjual secara dalam jumlah banyak, karena nanti kalau harganya sudah mahal, nanti tentu yang akan membeli tentu yang punya taraf ekonomi yang cocok dengan harga tadi. Jadi produknya tidak akan terjual secara masif. Lalu apa yang menjadi pemikiran mereka? Lalu mereka berpikirlah bagaimana supaya mereka bergabung, berkelompok dalam bentuk syarikat, dulu Pak, belum mereka namakan koperasi. Sehingga berkumpullah beberapa, lebih kurang puluhan orang dari para pelaku pedagang batik ini. Mereka lalu menjalankan apa yang sekarang kita kenal sebagai azas gotong royong. Mereka berkooperasi. Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan pertama, mereka mengidentifikasi kebutuhannya apa. Ternyata mereka membutuhkan bahan tenun. Apa namanya ini? Bahan baku kain ya Pak ya. Dan dari lebih awal lagi, tenunannya. Jadi ini adalah bahan baku yang mereka butuhkan untuk membuat produk mereka. Dan ini dikuasai semuanya oleh para pemodal yang dibina oleh kolonial. Akhirnya mereka berkumpul, mereka mendefinisikan masalah mereka. Masalah utama adalah ternyata mereka bahan bakunya sangat tergantung kepada pihak tertentu bersama kayak sekarang. Jadi dulu itu sudah ada juga yang istilahnya oligarki, sudah ada juga istilahnya monopoli, di mana bahan baku, bahan pokok itu dikuasai oleh sekelompok orang, sehingga mau tidak mau yang lainnya harus membeli sesuai dengan harga yang mereka tentukan. Lalu sekelompok orang yang berkumpul dalam serikat dagang ini, mereka menentukan kebutuhan bahwa mereka harus bisa membeli sendiri bahan baku mereka dari produsen awal. Siapa produsen awalnya? Tentu para petani kapas, ya kan? Nah, mereka berkumpul, diketahui lah di mana lokasinya, mereka berkumpulkan modal, mereka beli sama-sama barangnya. Jadi mungkin waktu itu beberapa truk sekali datang, lalu mereka distribusikan barangnya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Mereka kan semua para pelaku usaha ini, yang satu butuh misalnya 1 truk, yang lain butuh 2 truk, tapi mereka sekali beli. Karena mereka sekali beli, konsekuensinya harganya jauh lebih murah. Mereka bisa beli langsung ke produsen awal, bukan melalui jalur distributor. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka sudah memiliki bahan baku yang cukup, barangnya bisa dijual dengan lebih murah, omsetnya meningkat. Lalu mereka berpikir lagi bagaimana supaya pemasarannya bisa bersama-sama. Itulah muncullah dari koperasi produsen yang sekarang kita kenal ya. Jadi semua sudah dilakukan, koperasi produsen, lalu koperasi konsumen, di mana barang produk ini bisa dijual bersama-sama oleh mereka. Jadi pada saat distributor dilakukan secara bersama-sama tentu akan lebih menghemat biaya. Dan setelah ini sukses-sukses terus, terkumpullah modal dalam syarikat ini. Ada beberapa pelaku usaha mungkin yang membutuhkan tambahan modal. Mereka tidak perlu lagi pinjam yang lain Pak. Koperasinya pinjamkan. Atau dulu belum nama koperasi Pak, dulu namanya syarikat dagang. VOC itu kalau Bapak kenal, itu syarikat dagang juga. Nah ini sama pada saat itu. Jadi akhirnya syarikat dagang ini
meminjamkan modalnya kepada anggotanya sendiri dengan tentu ada margin. Inilah mungkin yang sekarang kita kenal sebagai koperasi simpan pinjam. Jadi muaranya udah jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong dibenarkan Pak Seminar, saya ini baca dari Wikipedia ini. Tapi yang saya ambil adalah manfaatnya. Ternyata apa yang kita kerjakan sekarang, apa bentuk-bentuk koperasi yang kita ulang sekarang mengerjakannya itu ternyata di zaman dulu 100 tahun yang lalu, 120 tahun udah dimulai oleh para orang tua kita, para kakek-kakek kita. Jadi Bapak Ibu, berkoperasi ini adalah bagaimana cara untuk mengumpulkan modal. Para pelaku usaha mikro ya, tadi kan kaitannya sana. Para pelaku usaha mikro ini masalahnya apa ya paling utama? Mereka terbatas secara modal. Modalnya pas-pasan. Sehingga kalau mereka disuruh berjualan untuk menyewa tempat yang contoh ya sederhana, misalnya para pelaku usaha mikro terkait dengan produksi oleh-oleh, kuliner kemasan yang bungkus-bungkusan. Kalau mereka kita minta untuk menyewa tempat di tempat yang strategis, mungkin tidak akan bisa orang per orang. Tapi apabila mereka berkelompok 10, 20 orang, masing-masing mengumpulkan uang 1 juta, ya Pak ya, mereka bisa sewa tempat di tempat yang strategis dengan misalnya budget 20 juta setahun. Artinya ada, mereka membuka peluang pasar bagi produk mereka sendiri apabila mereka berkelompok. Nah, ini yang ingin saya share misalnya adalah manfaat kita berkoperasi itu Bapak Ibu. Karena tadi sudah disampaikan dari Mas kita sendiri sudah terlihat semua kata yang diulang-ulang adalah bersama. Masih ingat ya lagu Mas tadi? Saya tidak hafal tapi masih ingat ulang-ulang itu adalah bersama. Artinya apa? Koperasi ini didirikan adalah bagaimana supaya terjadi peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, aktivitas secara bersama-sama dari anggota. Jadi bukan hanya, jangan sampai nanti Bu Kabid, koperasi ini yang pengurusnya naik, yang anggotanya tidak. Nah, itu tidak bagus untuk koperasi. Kita harus, mudah-mudahan di sini mungkin banyak yang pengurus. Pada saat pengurusnya naik, ini anggotanya juga terus terangkat. Dan juga sebagaimana sering saya bilang ke Bu Kabid ini, kami melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, fokus koperasi yang di Kota Padang ini lebih dominan ke simpan pinjam. Kenapa simpan pinjam? Mungkin dulu pada saat bunga bank ini ya Pak ya, mungkin ini yang paling efektif dari koperasi. Tapi ini kondisi ini tidak relevan lagi sekarang. Tidak relevan lagi karena bunga bank itu sudah sangat-sangat rendah. Apabila di-compare dengan margin yang diambil dari koperasi, ini sudah sangat jauh. Sehingga apa? Sehingga akhirnya banyak anggota koperasi simpan pinjam khususnya yang berselingkuh. Dia menjadi anggota koperasi simpan pinjam, tapi pada saat dia minjamnya ke bank. Lalu yang kedua, kalau koperasi simpan pinjam apapun kita compare dari sisi modal kita aset kita akan tetap kalah dengan bank-bank, apakah itu bank pemerintah ataupun bank swasta. Maka konteks saya pada saat itu sampaikan ke Bu Kabid, dan ini tentu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Koperasi sendiri, bahwa ke depan itu koperasi itu harus dalam bentuk koperasi usaha. Nah ini kita tidak mengecilkan Bapak Ibu yang sekarang berbentuk koperasi simpan pinjam, tapi tentu ini harus menjadi pikiran kita semua, bahwa tadi kenapa berkoperasi itu di awalnya bagaimana serikat dagang itu berkoperasi, lalu juga kebutuhan zaman membuat kita tentu harus bagaimana supaya koperasi ini efektif, lebih memang kelihatan bahwa koperasi ini akan mengangkat seluruh anggotanya. Ini tentu bentuk yang paling cocok adalah koperasi usaha.
Jadi tentu bagaimana formatnya nanti tentu kita serahkan ke Bapak Ibu pelaku usaha siapa, para koperasi masing-masing. Jadi format yang sesuai. Intinya adalah bagaimana supaya koperasi ini tentu dapat mensejahterakan seluruh anggota dari koperasi. Itu mungkin benang merah ya Bapak Ibu, kenapa dinas koperasi dan UKM itu digabung dalam satu dinas. Itu mungkin benang merah. Lalu terkait dengan meningkatnya kualitas koperasi, itu kita diberikan fokus terkait dengan sasaran pertama itu adalah penguatan kinerja kesehatan koperasi. Ini status sehat koperasi. Lalu juga yang kedua adalah penguatan pengawasan dan tata kelola koperasi. Lalu peningkatan fasilitasi pemberdayaan koperasi. Nanti terkait dengan poin ketiga, kita ada sekitar lebih kurang 13 penyuluh koperasi ya. Ada 13 penyuluh koperasi kami yang kami sebar di setiap kecamatan, yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk berkonsultasi. Artinya mereka tentu sudah dibekali dengan pemahaman, walaupun tentu tidak semua mereka kuasai, tapi minimal mereka tentu bisa dapat membantu Ibu dalam hal-hal yang ringan, mencarikan dasar hukum terkait dengan hal tertentu, membuatkan template laporan dan segala macam.